Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Dwi Maharti, guru SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 2 tahun 2021, Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, akan melakukan praktek pembelajaran di kelas. Berikut kartu ujian kinerja saya dengan nomor 2021209566. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ulang lagi, kurang semangatnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran, ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bu Eti lihat juga semuanya senyum, coba senyum. Senyum yang lebar, sudah senyum. Nah, kayak gitu ya, Nak ya. Awali hari ini dengan senyum agar kalian semuanya bisa melaksanakan pembelajaran dengan nyaman dan juga menyenangkan. Nah, oh iya, di masa pandemi ini kan kita semuanya daring ya. Jadi usahakan jaga kesehatan juga, terus belajarnya dari rumah juga ya. Jangan kemana-mana sementara karena ada PPKM ya, oke? Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Hari ini siapa yang nggak masuk? Semua, Bu. Oh, semua ya. Ada Kirana ada, Rehan ada, Saci ada, Siva ada, Fahri ada, Amar, Farid, dan juga Aisy. Alhamdulillah hari ini lengkap ya. Kalian masuk semuanya. Oke. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita akan berdoa. Siapa yang mimpin doa kali ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Teman-teman, ayo kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma pelajaran Muhammadiyah berjanji satu, berjuang menegakkan ajaran Islam. Dua, hormat terhadap orang tua. Nah, sekarang kita murojaah, Nak. Murojaah surat apa? Surat An-Nas. Ya, surat An-Nas. Yuk kita baca surat An-Nas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah.
alhamdulillah ya. Kalian hari ini semangat sekali. Nah, yuk sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke pembelajaran nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya, Nak ya. Coba silakan dilihat. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Gagasan pokok, gagasan pendukung, gagasan pokok, gagasan pendukung, pemantulan. Iya, gagasan pokok, gagasan pendukung, dan juga pemantulan dan penyerapan bunyi. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap. Nah, sekarang Bu Etik mau tanya, sudah di-print untuk LKPD-nya? Semuanya sudah punya LKPD? Siva? Sudah? Semuanya juga sudah ya? Nah, sudah muncul, coba lihat Bu Etik. Oke, Siva. Nah, itu sudah ya. Sama teman-temannya yang lain juga sudah. Nah, terus, nah kita sudah berdoa tadi, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba semuanya berdiri. Ya, oke. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikapnya tegap ya. Aku berdiri tanduk. Nah, sekarang kita ke pembelajaran selanjutnya. Nanti kita belajar tentang materi pokok ya, Nak ya. Bahasa Indonesia menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, sedangkan IPA-nya tentang pemantulan bunyi. Nah, tujuan pembelajaran, setelah membaca sebuah teks atau bacaan, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan mandiri. Setelah melihat video tentang pemantulan bunyi dan penjelasan guru, siswa bertanya jawab sederhana tentang pemantulan bunyi. Setelah bertanya jawab, siswa mampu mempraktekkan pemantulan bunyi dengan alat sederhana yang telah disiapkan. Seperti itu ya. Nah, sebentar, Bu Etik tanya, sudah menyiapkan alat-alat untuk prakteknya, Nak? Sudah. Iya, Bu Etik juga sudah ini ya. Di sini ada alatnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pembelajaran selanjutnya ya. Sudah siap? Sudah siap. Iya, semangat. Oke. Di sini ada bacaan tentang Pahumbo Batu. Nah, sekarang siapa yang mau membacanya, Nak? Siapa? Oh iya, banyak yang mau. Oke, sekarang kita inikan dulu. Oke, sebentar ya. Oke, Nak, sekarang kita undi ya yang kita tunjuk siapa nanti yang membacakan ya. Nah, yuk kita bermain dulu. Nah, di sini kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Nah, yuk sekarang kita bermain. Nah, Rehan yang membacakan ya. Oke, Rehan sudah siap membacakan? Sudah. Oke, sekarang coba kalian coba kamu baca, Nak. Di sini yuk, silakan. Pahumbo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Pahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat di batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda.
Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Oke, terima kasih ya nak ya sudah dibacakan. Nah, Fahumbo Batu itu ternyata tradisi lompat batu yang berasal dari suku apa? Suku Nias ya. Suku Nias itu berasal dari Pulau Nias yang letaknya di sebelah barat Pulau Sumatera. Nah, seperti ini kalian lihat ya, ini batu yang tebal yang harus dilewati oleh pemuda. Nah, tugas kalian di sini yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini gagasan pokoknya di paragraf 1 ada berapa? Gagasan pokok. Iya, ada 1. Kalau 3 paragraf berarti gagasan pokoknya ada berapa? 3. Ada 3, iya. Nah, nanti kalian masukkan gagasan pokoknya di sini ya, di LKPD yang sudah di-print tadi ya. Nah, dimasukkan di sini gagasan pokoknya, terus gagasan pendukungnya ditaruh di kelopak-kelopak ini nak ya, di kelopak bunga ini. Kalau gagasan pendukungnya 1 ditulis 1, kalau lebih dari 1 boleh ya di sini ya. Oke, terus sekarang kita ke bacaan yang kedua. Ada yang ditanyakan enggak sebelumnya? Tidak ada. Oke. Sekarang bacaan yang kedua, sebentar ya. Coba kita ini lagi siapa yang membaca. Oke, silakan. Oke, ternyata Nak Farid ya, oke. Nah, sekarang membaca tentang tari. Silakan Nak. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Ada tarian untuk menyambut tamu agung, menyambut panen, upacara kematian, upacara keagamaan, dan sebagainya. Oke, jadi di sini itu ada gambar tarian tradisional dan juga ada teksnya. Nanti kalian cari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya, dimasukkan yang seperti tadi ya, dimasukkan dalam kelopak bunga tadi. Nah, seperti ini ya, nanti dimasukkan, dikerjakan ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu berarti beri waktu kalian untuk mengerjakan 15 menit cukup? Cukup. Oke, silakan 15 menit ya, Nak. Oke, Nak, sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Nah, iya kebetulan ini sudah ada yang ngirim ke HP-nya Ustazah ya. Nah, tapi yuk kita bahas bersama yuk. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Oke, Siva, sebentar ya. Kebetulan ini mau share screen dulu ya hasilnya ya. Oke. Silakan Nak, silakan dibacakan. Gagasan pokok. Tradisi suku Nias. Gagasan pendukung yang pertama. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Gagasan pendukung yang kedua. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Iya. Nah, itu jawaban temenmu. Ternyata yang lain gimana? Ada yang salah enggak? Yang lainnya sama? Sama, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Ternyata kalian mengerti juga. Terus sekarang yang tentang tarian tadi ya, Nak ya. Coba tentang tarian tadi bisa dibacakan. Oke. Silakan Aisy coba membacakan, Nak. Gagasan pokoknya. Gagasan pokok. Tiap daerah mempunyai tarian
tarian dengan peruntukan yang berbeda. Gagasan pendukung. Ada tarian untuk menyambut tamu agung. Ya, alhamdulillah ada beberapa teman kalian yang sudah membacakan hasil pekerjaannya dan semuanya betul. Dan ternyata mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu mudah apa enggak, Nak? Mudah. Mudah, cuma kalian perlu membacanya dengan teliti dan mengerti makna bacaan tersebut. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, ini tadi sudah tentang tarian. Sekarang kita tentang ini ya, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Nah, berbeda hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Nah, ini ada yang mau membacakan lagi. Sebentar ya, kita lihat lagi ya. Oke, yuk. Oke, ya. Yang membacakan yaitu Nak Farid sekarang ya. Coba kamu baca yang ini. Silakan Nak. Beberapa, ayo berlatih. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Yuk, kita lihat lagi ya siapa yang membacanya ya. Oke. Oke, berarti Nak Saci yang membacakan ya. Nah, kita lanjutkan ke pemantulan dan penyerapan bunyi yang dapat dipantulkan dan diserap aja, Nak. Ya, oke silahkan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian tersebut adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Oke, makasih ya Nak ya. Nah, sekarang ada macam-macam bunyi pantul. Siapa yang mau membacakan? Siapa yang belum? Ayo. Oke, silakan Nak. Siva, silakan. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Oke, nah sekarang Kema, yuk dilanjutkan. Siapa yang mau baca? Yuk, selain Siva, Rehan, silakan. Ya, Bu. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar
lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Oke, makasih anak ya, sudah dibacakan ya. Makasih sudah membantu membacakan tadi ya. Ada Farid, ada Syifa, ada Sati, dan juga ada Rehan. Nah, kalian tadi mungkin masih bertanya-tanya ya. Ada yang sudah tahu atau masih bingung tentang bunyi, pemantulan bunyi gaung dan kerdam? Kalian sudah tahu apa itu gaung dan kerdam? Atau Gema? Belum, Bu. Tahu. Iya, ada yang sudah tahu, ada yang belum. Yuk, kita lihat video berikut ini ya. Oke, sudah kelihatan belum, Nak? Sudah. Sudah kelihatan? Sudah. Coba kalian perhatikan dulu. Selamat datang di Senang Pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang pemantulan bunyi mata pelajaran IPA kelas. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung. Dan yang ketiga adalah gema. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli terjadi apabila bunyi pantul terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Bunyi ini akan terjadi apabila jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contohnya, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam kamar mandi. Gema dapat terjadi di lereng gunung yang terjal, jurang, dan tempat-tempat lainnya. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Nah, sudah ya nak ya, tadi kalian sudah melihat tentang video, yaitu tentang pemantulan bunyi. Sudah paham atau masih belum? Atau mau diterangkan lagi? Sudah paham. Iya, ada yang sudah paham, tapi yang lainnya masih bingung. Oke, nah seperti ini ya nak ya. Kalian pernah naik kereta api enggak? Pernah naik kereta api? Nah, pada saat naik kereta api, kita biasanya melewati terowongan, kereta apinya lewat ke terowongan tersebut, suaranya terdengar gimana? Sangat keras, sampai kadang kita menutup kedua telinga. Kenapa? Karena pemantulan itu terjadi dalam gua tersebut. Jadi suaranya sangat keras. Terus ada yang enggak yang suka berteriak di lapangan? Ada anak yang suka berteriak di lapangan? Saya, Bu. Iya, siapa? Saya. Iya. Nah, biasanya Rehan itu berteriak di lapangan pada saat main bola, ayo, 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 gitu ya. Terus kadang teriak-teriak, Farid, gitu. Nah, pada saat di lapangan kamu berteriak keras, terdengarnya kan nggak terlalu keras, ya kan?
Nah, karena pemantulannya itu kan tempatnya juga luas, terjadi pemantulan. Coba bandingkan, sekarang kalau Saci ini berada di kamar mandi. Kalau nyanyi kedengaran keras apa enggak? Keras, Bu. Iya, dalam kamar mandi kita menyanyi itu terdengar suara kita sangat keras. Karena bunyi pantulan itu bersamaan dengan bunyi asli. Jadi semakin keras, apalagi kamar mandinya yang cuma berapa meter gitu ya, itu tambah semakin keras. Nah, seperti itu ya. Terus siapa yang pernah ke gedung bioskop? Saya, Bu. Ya, siapa yang pernah ke gedung bioskop, Nak? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya. Nah, pada saat kita ke gedung bioskop ya, yang di dalam itu dengar enggak kalau sedang ada film? Dengar keras ya? Iya. Ya. Terus yang di luar, misalkan Kirana ada di luar gedung bioskop, kedengaran enggak film yang di dalam? Enggak. Enggak. Iya, enggak kedengaran karena sudah ada peredam bunyi. Jadi, dinding-dinding bioskop itu sudah dilapisi peredam bunyi, sehingga bunyi yang ada di dalam tidak sampai keluar ruangan. Begitu juga di gua-gua atau di lembah itu, biasanya aman kalau ke gua-gua atau lembah gitu ya, misalkan masuk ke gua, berteriak, bagus, 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 gitu. Terjadi pemantulan enggak? Iya, malah suaranya itu enggak cuma satu. Kadang itu ada yang ngikuti, bagus, bagus, bagus. Tapi bukan hantu loh ya, nanti pikirannya, Bu, suaraku diikuti sama hantu, gitu. Nah, bukan ya. Nah, itu terjadi pemantulan di dinding-dinding tersebut, di lembah-lembah atau gua. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian sudah paham apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah paham, coba sekarang. Sudah disiapkan alat prakteknya ya? Sudah disiapkan? Nah, Bu Eti punya alat prakteknya seperti ini ya, kotak ya, kotak. Coba kita dengarkan ya untuk musiknya ya. Bentar. Berikutnya. Oke, coba kalian dengarkan ini Nak, ada lagu, ada. Nah, dengar nggak? Dengar, Bu. Bu. Dengar nggak? Dengar, Bu. Nah, ini terdengar keras ya. Nah, coba kalau Bu Eti masukkan ya, tak masukkan HP-nya ini dalam kotak ya. Dengarkan ya. Keras enggak? Enggak, Bu. Iya, enggak seberapa keras. Coba kalau kita masukkan dulu. Nah, akan seperti itu. Jadi dalam hal ini, kalau kita di ruangan yang terbuka luas gitu ya, suara kita dipantulkan sehingga pemantulannya kita mendengarkan sangat nggak terlalu jelas terdengar. Kadang ya seperti biasa suara kecil kayak gitu, apalagi kalau kamu berteriak di lembah gitu ya, di lembah itu kamu berteriak dari atas ke bawah temanmu. Nah, temannya terdengar keras enggak? Enggak. Nah, beda lagi tadi pada saat masuk kotak ini, suara yang tadi kan sudah dimasukkan ya. Nah, pada saat masuk kotak ini, yang di dalam kotak ini terdengar sangat keras. Tapi di luar tidak terdengar keras. Karena pemantulannya suara, pemantulan bunyi, itu terjadi di dalam kotak. Nah, ini sama juga kalau kalian melihat gedung bioskop. Ya, gedung bioskop di dalamnya terdengar keras, tapi di luar tidak terdengar. Kebetulan kotak di sini ini sudah ada peredam bunyinya, yaitu di sini sudah ada semacam busanya. Jadi kalian tidak terlalu mendengarnya tidak terlalu keras. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau gitu ada yang praktek enggak? Ada yang mau praktek langsung?
pertama adalah tepak yang kedap udara. Kedua, handphone. Caranya, coba masukkan handphone ke dalam tepak yang kedap udara. Coba setelkan suara seperti apakah terdengar jelas, teman-teman? Mungkin bisa di ke atas, Nak, ke atas. Nah, terdengar keras nggak, Nak? Enggak, Bu. Iya, nggak terlalu terdengar. Terus coba kalau dikeluarkan, Nak, dikeluarkan dulu. Terdengar keras nggak teman-temannya ini? Keras. Terdengar. Nah, oke, temanmu sudah melaksanakan praktek seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuat telepon sederhana. Alat-alat yang dibutuhkan adalah 2 gelas plastik, benang, dan paku. Buat lubang pada dasar gelas plastik dengan menggunakan paku. Masukkan tali pada lubang. Lakukan hal yang sama pada gelas sabunnya. Telepon telah jadi. Halo. Oke, tadi teman kalian juga sama praktek ya, pakai kotak yang kedap udara. Kalau Bu Etik tadi pakai kotak ini, kebetulan kotak P3K ya, sama ya. Jadi kalau kita berteriak-teriak ya di lapangan, itu sama di kamar mandi itu berbeda. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan latihan di LKPD yang sudah dicetak atau evaluasi. Oke, silakan Bu Etik kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai, Nak, mengerjakannya ya? Iya, kebetulan ini sudah dikumpulkan, bisa kalian kirimkan ke Google Classroom ataupun di WA-nya Ustazah ya, nanti Ustazah cek satu-satu ya. Kebetulan di sini sudah ada beberapa yang mengirimkan. Nah, ini sudah semuanya memang banyak yang sudah mengerti. Alhamdulillah ya, hari ini kalian semuanya sudah belajar. Nah, sekarang kok masih lemes lagi? Coba kita pakai tepuk yuk. Tepuk semangat. 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 Ulang lagi, pakai tepuk semangat. Semangat. Oke ya. Nah, kalian sudah praktek ya, teman kalian tadi sudah praktek. Coba kalian lihat dulu, ini Bu Etik punya gambar ya. Nah, di sini ada gambar apa, Nak? Di sini itu kalian melihat gambar sebuah gedung apa? Bioskop. Iya, dalam gedung bioskop. Ya, ini dilihat ada layarnya besar, terus kursinya, dan juga ada karpet. Nah, di sini kalau kalian menonton film di sini, dari dalam kedengaran suaranya sangat keras. Tapi pada saat di belakang gedung atau di luar gedung, kalian nggak akan mendengarkan suaranya. Nah, seperti itu ya, karena sudah ada peredamnya, tiap dinding itu sudah dikasih peredam. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Ada. Benar, sudah paham semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah paham, sekarang Bu Etik yang tanya ke kalian ya. Kalau kita menyanyi dalam kamar mandi, suara kita terdengar keras apa enggak? Keras. Iya, keras.
Terus kalau kita naik kereta api melewati gua, suaranya keras apa pelan atau nggak kedengeran? Keras. Iya, sangat keras. Nah, kalau kita di lembah atau di lapangan ya, kita berteriak suara kita terdengar keras atau enggak? Keras tapi tidak terlalu terdengar seperti di kamar mandi. Nah, itu terjadi karena kalau di kamar mandi bunyi pantul itu datangnya bersamaan dengan bunyi asli. Nah, kalau di lapangan itu kan sudah ada tempatnya sudah lebar dan juga tidak seperti di kamar mandi yang hanya beberapa meter aja seperti itu ya. Nah, terus ini bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Itu tadi disebut apa? Contohnya di kamar mandi atau di bioskop. Itu tadi disebut apa, Nak? Nah, disebut apa, Nak, tadi? Jauh atau kencang? Kalau sekarang gini, kita itu ada di gua, masuk gua ya. Nah, di situ bunyi aslinya itu bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli terucapkan. Jadi bunyinya itu ada beberapa kali gitu. Itu disebut apa? Gema. Gema. Iya, berarti kalian sudah mengerti tentang gema. Oke, hari ini kita belajar tentang apa tadi, Nak? Tentang Gagasan pokok, gagasan pendukung, dan bunyi. Iya, tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan juga tentang pemantulan bunyi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, yuk kita tutup hari ini dengan doa ya. Nah, jangan lupa ya. Yang tugasnya, Bu Etik ngasih tugas ke kalian ya, karena tadi sudah ada pemantulan bunyi. Tugas kalian yaitu setelah PPKM ini selesai, tugas kalian bisa membuat video berteriak di lapangan, di kamar mandi ataupun di dalam gua. Sudah siap tugasnya? Iya, oke, bagus. Nah, oke anak ya. Alhamdulillah hari ini telah selesai. Semoga kalian semuanya selalu sehat. Jangan lupa selalu pakai apa? Selalu pakai masker kalau kemana-mana, kalau keluar rumah. Dan juga jangan lupa cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Jaga jarak juga dengan orang lain ya. Semoga kalian semuanya selalu sehat, selalu menjadi anak yang soleh dan soleha, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Oke, hari ini untuk doanya dipimpin oleh siapa? Siapa yang memimpin doa? Bu. Oke, silakan Nak. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asnal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Oke, Bu Etik mohon maaf bila ada kata salah. Terima kasih atas waktunya. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup juga. Sampai ketemu besok. See you next week. Ya, minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.